Erigo nyuri desain logo orang lain. Hello guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku Ricky Purba. Terima kasih masih stay tune di channel ini. Dan kali ini kita nggak bahas edukasi dulu, kita bahas tentang yang lagi viral. Ya walaupun nanti ada edukasinya juga sih ya. Jadi yang lagi viral, yang lagi banyak diomongin orang, terutama di TikTok ya, itu ada brand Erigo, cuy. Ya, jadi Erigo diduga atau banyak netizen bilang ya itu mengambil desain logo milik salah satu orang desainer. Oke, bukan desainer sih, orang lain gitu ya, orang lain. Terus juga yang kedua, desain logonya itu kayak mirip atau plagiat desain logo yang sudah ada, yaitu desain Fujifilm ya. Jadi sebelum kita bahas ke inti kasusnya, kita mau bahas dulu Erigo ini ngapain sih kok lagi pada ribut-ribut gitu ya. Jadi kemarin tuh Erigo lagi buat Lagi buat fashion show ya di New York, Amerika. Kemudian dia juga bawa beberapa influencer ke sana, kayak brand ambassador mereka juga ikut ke sana gitu kan. Ada satu pembahasan yang menarik sih. Jadi aku nonton video YouTube-nya Mas Ferry Irwandi ya. Jadi dia membahas di video itu tentang strategi marketing yang Erigo lakukan. Kenapa Erigo sampai mau buang-buang uang buat fashion show di sana, sampai pasang iklan billboard di Times Square, New York City ya. Dan itu pasti menghabiskan banyak uang gitu kan. Nah, yang menarik dari pembahasan Mas Ferry Irwandi di video itu adalah kata over proud ya. Jadi sebenarnya taktik ataupun strategi dari Erigo ini adalah memanfaatkan over proud-nya Indonesia. Jadi karena orang Indonesia itu kayak seneng aja gitu yang hal-hal yang berkaitan dengan luar negeri gitu. Ada brand Indonesia, terus kayak expand atau ke luar negeri ditampilkan, dibangga-banggakan gitu kan. Atau ada vlog-vlog orang Indonesia tapi dia ngevlognya di luar. Nah itu pasti rame kan. Karena orang Indonesia tuh kayak senang banget tuh kalau yang berbau luar negeri gitu kan. Nah jadi taktik ataupun strategi yang dimanfaatkan adalah over proud-nya orang Indonesia itu tadi gitu. Jadi ketika Erigo dipasang di billboard di Times Square, New York, itu kayak jadi iklan gratis gitu. Jadi Erigo diomongin di mana-mana gitu kan. Banyak orang yang bahas di TikTok, terus ngupload di story misalnya kayak gitu kan. Jadi si Erigo-nya nggak perlu lagi bayar banyak-banyak untuk media lokal di Indonesia untuk mempromosikan produk-produk mereka seperti itu. Nah jadi itu kalian bisa tonton videonya lengkapnya di channelnya Mas Ferry Irwandi ya. Oke, jadi kita lanjut masuk ke pembahasan berikutnya dari sisi desain logonya. Kenapa sih Erigo ini banyak juga yang kayak nada negatif tentang pameran fashion show yang mereka lakukan di sana. Nah, usut ternyata logo yang mereka pakai, jadi mereka menamakan campaign fashion show mereka tuh di sana Erigo X ya, Erigo 10 ya, lambangnya X kayak gitu. Dan lambang X inilah yang dipermasalahkan karena mirip dengan logonya Fujifilm. Kemudian selain itu ada juga satu orang ya, nanti aku bilang namanya siapa. Nah, jadi satu orang ini gitu mengklaim bahwa dia yang sudah mendaftarkan hak cipta dari desain logo yang dipakai oleh si Erigo. Jadi Erigo nggak berhak lagi tuh pakai lambang tersebut. Nah, jadi gitulah isu ataupun permasalahan yang sedang hype, yang sedang ramai di TikTok. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat, di sini timku udah kumpulin ya screenshotnya. Jadi yang sebelah kiri itu adalah fashion show atau edisi khusus gitu yang dikeluarkan oleh Erigo, namanya Erigo X. Dan satu sisi di sini ada Fujifilm. Nah, jadi di sini tim Rompi Desain udah ngumpulkan screenshotnya ya. Di sini langsung kita bisa bandingkan di layar. Jadi di sisi kiri itu ada Erigo X ya, acara fashion show ataupun edisi khusus yang dikeluarkan oleh Erigo. Jadi itu lambangnya X seperti itu teman-teman. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah lambang Fujifilm X ya, X series. Nah, usut ternyata lambang X yang ada di Fujifilm ini itu bukan logonya teman-teman. Jadi logo Fujifilm yang ini logonya ya. Nah, X ini adalah
seperti lambang biasa aja sih, lambang biasa untuk mewakili produk khusus mereka, yaitu namanya Fujifilm X Series gitu ya. Jadi ada hampir sama sih konsepnya dengan si Erigo ini juga. Jadi X ini bukan logo Erigo. Erigo itu logonya tetap yang ini. Nah, sedangkan yang X ini hanya edisi khusus yang mereka bawa ketika fashion show kemarin di New York itu, teman-teman. Nah, jadi di sini kasusnya sama, oke? Tapi di sini kita akan coba cek ya, teman-teman. Kita akan coba cek apakah memang betul ada indikasi plagiat atau pengambilan secara paksa gitu ya oleh tim Erigo mengambil logonya Fujifilm. Oke, di sini aku pakai situs namanya Wipo ya, wipo.in. Oke, jadi di sini kita bisa ngecek kayak database merek ataupun brand yang sudah ada di dunia, yang terkenal di dunia ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba cari Fujifilm X ya, Fujifilm X. Kita search. Oke, ini keluar hasilnya, teman-teman. Aku tadi sebenarnya sebelumnya udah nyari sih. Aku udah nyari, tapi nggak ketemu yang khusus edisi X-nya itu didaftarin mereknya, teman-teman. Jadi itu ibaratnya kayak kita mau ngeluarin produk khusus nih, produk khusus spesial di Fujifilm, kita namakan aja Fuji X Series gitu ya. Jadi itu hanya sekedar lambang dan itu kayaknya nggak didaftarin. Karena aku udah lihat, tadi udah scroll, udah ke next halaman next-nya, nggak ketemu ya. Tapi sekali lagi mungkin aku belum ketemu aja sih ya. Kalau misalnya teman-teman dapat bahwa lambang X di Fujifilmnya itu udah didaftarin trademarknya atau merek dagangnya, ya silakan cantumkan di kolom komentar ya kalau misalnya kalian dapat. Soalnya di sini ada 1000 halaman cuy. Capek juga kalau aku ngeklik satu-satu untuk mencari Fujifilm X ya. Tapi kalau di sini pun aku ketik Fujifilm X dan aku filternya itu aku buat semua match all form ya. Oke. Terus kita search, nggak kelihatan juga cuy, ya. Fujifilm X kalau ada pasti biasa langsung muncul di awal ini kan. Yang ada tuh hanya Fujifilm X Mount. Jadi ini kayak partnering atau kolaborasi antara Fujifilm dan si Mount ini, dan ini hanya namanya didaftarkan dan tulisan biasa Fujifilm X Mount gini kan. Tapi untuk Fujifilm X seriesnya itu nggak didaftarin. Oke, sekali lagi kalau misalnya aku kelewatan atau nggak ketemu, teman-teman ketemu, ya silakan cantumkan di kolom komentar ya. Oke, jadi sejauh ini sih kesimpulannya masih aman sih kalau misalnya dibandingkan untuk kedua brand ini ya. Jadi ada Erigo X dan ada Fujifilm X ya. Dan kasusnya juga sama, teman-teman. Kasusnya juga sama bahwa Erigo X ini bukan logo Erigo. Jadi mereka tidak mendaftarkan. Kalau kita lihat di DGIP, di sini aku cari Erigo, kata kunci Erigo ya. Yang ada itu yang logo mereka daftarkan adalah ini nih. Untuk kelas 35 dan kelas 42 nih. Logo yang ini mereka sekarang kan. Jadi logo X yang kita lihat di sini jelas bukan logo trademark mereka. Jadi mungkin ini hanya keluaran edisi khusus gitu aja deh. Kayak teman-teman mau buat pensi, logo pensinya apa, itu kan nggak didaftarin trademark kan. Hanya untuk ya pensi doang gitu, hanya untuk acara, buat acara seperti itu ada logonya gitu kan, ada lambangnya. Mungkin yang aku pahami, yang aku lihat seperti itu ya teman-teman. Kalau dibilang mirip ya ini memang mirip ya, sangat mirip ya. Namanya bentuk X ya, bentuk X kan seperti itu. Memang variasinya yang di sini tuh, yang variasinya yang di ujung X-nya yang membuat ini jadi kayak seakan-akan plagiat gitu ya. Tapi kalau dibilang pun plagiat ya gimana ya, agak area abu-abu. Ini masuk ke gray area karena apa? Karena ini termasuk konsep generik. Kalau kita cari X logo gitu ya, udah banyak juga sih sebenarnya brand-brand ataupun desainer-desainer yang kayaknya membuat lambang yang mirip seperti ini juga bentuk X-nya. Nah, selanjutnya kita mau bahas ada salah satu user atau pengguna TikTok itu yang ngeklaim ya, dan dia juga sempat protes di Instagram resmi milik Erigo supaya lambang X Erigo itu ditinjau ulang supaya tidak digunakan karena lambang X tersebut sudah didaftarkan pengguna TikTok ini ya. Namanya Om Mahardika sejak tahun 2013 kalau nggak salah. Nanti kita akan lihat ya. Nah ini yang menarik sih sebenarnya. Ini yang menarik ya. Jadi bagaimana kira-kira hasil desain logonya, apakah memang mirip, plagiat atau seperti apa. Nah ini timku udah screenshot ya komplain dari Mas Mahardika. Jadi di sini dibilang tolong pengguna logo ini dapat direview atau ditinjau kembali. Saya keberatan sebab
logo dengan bentuk yang sama telah saya daftarkan di tahun 2013 dan telah menjadi hak cipta saya dengan nama Excellent Insight Logo. Nomor pendaftaran itu terima kasih. Oke, ini cukup banyak dapat likes dan banyak beragam ini ya komentar dari netizen ya. Jadi selanjutnya kita akan coba lihat. Nah, ini adalah jenis logo yang diklaim oleh Mas Mardika tadi yang disebut dengan Excellent Insight ya. Jadi di sini ada logonya. Ya sekilas mirip sih karena ya sekali lagi ya, bentuk X memang sejatinya memang seperti ini bentuk X ya. Tapi yang membuat kesan plagiat atau miripnya itu gara-gara ada cabang X-nya ini ya. Nah, lekukan patahnya di sini yang membuat itu jadi kayak seakan-akan mirip. Oke. Oke, dan ini tim aku udah menghubungi Mas Mardikanya. Jadi ini foto bagian belakang sertifikat hak cipta. Jadi sudah didaftarkan hak cipta ya. Jadi hak cipta bukan merek nih, hak cipta teman-teman. Oke, jadi kita coba kalau dinilai dari aspek visual memang ini ada indikasi atau mirip ya. Tapi kita coba lihat langsung di situs DGIP ya, gimana kira-kira ya hasilnya. Di sini kita bukan merek tapi dia di hak cipta. Oke, kita cari itu Excellent Insight. Kita coba cari ya. Oke, di sini ketemu hasilnya Excellent Insight. Kalau yang lain itu Excellent biasa aja ya. Maksudnya nggak sesuai. Yang sesuai itu yang ini nih, seni logo Excellent Insight. Oke, kita klik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, memang betul tanggal permohonan tuh 2013 ya. Dan di sini tidak ada masa berakhir karena ini hak cipta. Aku kurang tahu juga nih ya, karena aku yang sudah pernah mendaftarkan merek nih, hak cipta belum aku nih. Oke, ini memang 2013 dan pemegang sertifikat hak ciptanya yaitu Mahardika Pas nih ya, Mahardika Wahyu Nugraha. Oke, namun yang sangat disayangkan sih sebenarnya, ini nggak ada image-nya cuy, nggak ada istilahnya yang terdaftarkan. Kalau aku lihat di sini, ya jadi nama Excellent Insight-nya aja yang di hak ciptain, didaftarkan hak ciptanya. Logonya jadi kesannya nggak ada gitu. Aku nggak tahu kenapa ini no image gitu. Seharusnya ada gitu. Kalau ini ada ya, jadi ini bisa jadi bukti kuat gitu kan. Ini nggak ada gitu. Tapi ketika sertifikatnya nyampe ke Mas Mardika, itu ada ditampilkan ternyata logonya dan udah distempel resmi oleh Dijen DJKI gitu ya, Dijen Kekayaan Intelektual. Oke, ini yang menjadi agak rancu sih sebenarnya. Jadi ini tidak ada gitu ya. Dan sementara kalau kita cari juga lagi Erigo X, kalau di merek ya Erigo X itu juga tidak ada didaftarin teman-teman. Ya, jadi yang didaftarkan itu sebenarnya yang menjadi merek dagang sebenarnya adalah hanya Erigonya saja. Oke, kesimpulan yang aku bisa ambil nih ya teman-teman. Ini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, kalau dari sisi aman atau tidaknya, ini sebenarnya masih aman menurutku ya. Sebenarnya masih aman. Karena apa? Karena lambang X ini hanya sebagai edisi khusus saja. Terus acara fashion show yang di New York kemarin. Jadi ini bukan dijadikan merek dagang. Didaftarin trademarknya jadi Erigo X gitu ya. Nah, dan X-nya juga didaftarin sebagai trademark gitu di DJKI. Dan ketika itu didaftarkan baru itu bermasalah gitu ya. Karena sudah didaftarkan duluan sama Om Mahardika. Oke. Itu yang pertama. Kalau aman tidaknya, kalau menurutku sekali lagi ini karena gray area, tapi aku bilang masih aman sih. Kesimpulan kedua ya, ini buat tim Erigo juga. Bukan berarti ini ketika aku bilang aman, sekali lagi tapi ini gray area ya, bisa aman bisa tidak. Tapi menurutku aman. Tapi walaupun begitu, ya tim Erigo harus tetap berhati-hati gitu ya. Hal-hal seperti ini tidak terulang gitu. Jadi ya istilahnya bakalan aman gitulah ya. Karena ini Erigo kan salah satu brand kebanggaan lokal Indonesia juga kan. Jadi mudah-mudahan kedepannya semakin baik juga. Kemudian kesimpulan yang ketiga, buat Om Mahardika, ya Mas Mahardika, sebenarnya kalau aku lihat konsepnya cukup generik sih. Kalau huruf X ini udah banyak digunakan ya. Tapi nggak masalah kalau misalnya Mas Mardika tetap berkeyakinan Mas itu benar gitu. Nggak apa-apa, langsung dikontak aja ya tim dari DJKI-nya seperti apa. Dan kalau bisa sih sambil diminta penjelasan juga. Kenapa di website DJKI atau dgip.go.id itu tidak ditampilkan logonya. Karena seakan-akan yang didaftarkan hak cipta itu Excellent Insight-nya aja gitu kan.
Ya sementara logonya itu kemana? Karena di situ di website kita lihat tadi no image gitu ya untuk nama Excellent Insight. Nah jadi mungkin bisa ditanyakan konsultasi langsung dengan pihak DJKI atau konsultan kalau misalnya Mas Mardika merasa benar dan betul-betul ingin men-take down logo tersebut dari Erigo gitu ya. Tapi aku saranin sih diperjelas aja dulu status untuk dari Excellent Insight ini yang di Mas daftarin itu namanya atau logonya gitu. Kalau misalnya ikut logonya, minta kepada tim DJKI itu supaya nampilkan logonya juga di situs gitu kan. Oke, overall itu aja pembahasan kita mengenai logo Erigo X ya, yang sempat agak keruh suasananya di TikTok dan di Instagram ya beritanya. Nah, aku minta pendapat kalian juga dong ya, tulis di komentar kira-kira logonya ini aman atau tidak dipakai oleh Erigo ya. Kemudian yang kedua, menurut kalian ini plagiat apa tidak gitu? Plagiat logo Fujifilm X atau logonya Om Mardika tadi. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman-teman desainer lain, ke grup-grup desain kalian supaya semakin banyak yang sharing gitu ya di kolom komentar nantinya. Dan seperti biasa, sebagus-bagusnya desain ada aja yang nggak suka, sejelek-jeleknya desain tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Ricky Purba, see you guys on the next video.